Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertegur sapa kembali. Jadi kemarin pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak berinvestasi pada capital gain atau selisih harga, tetapi saya berinvestasi pada cash flow atau arus kas. Apa itu berinvestasi pada arus kas? Sedikit sudah saya singgung kemarin dengan sebuah analogi peternakan sapi. Jadi kalau capital gain itu ibarat kita beli sapi yang masih kecil, kemudian kita besarkan, setelah besar kita jagal, kita sembelih, kita jual dagingnya. Itu capital gain. Jadi ketika kita membeli dengan harga yang lebih murah ketika kecil, kemudian dijual ketika besar dengan harga yang lebih mahal, itu kita mendapatkan selisih harga, keuntungan berupa selisih harga. Itu namanya capital gain. Tapi saya tidak berinvestasi di situ, karena analoginya adalah ketika saya memiliki sapi, membeli sapi kecil, kemudian sapi itu saya besarkan, kemudian diperah susunya tanpa membunuh atau menjagal si sapi, memerah susunya, kemudian susunya itu dijual. Nah, itulah gambaran konsep tentang berinvestasi pada arus kas atau cash flow. Dalam kehidupan nyata, berinvestasi pada arus kas itu adalah ketika kita misalnya membeli tanah, kemudian kita bangun sebuah rumah, atau langsung membeli sebuah rumah dalam bentuk jadi, kemudian kita sewakan, kita kontrakkan, kita koskan, maka kita akan mendapatkan arus kas masuk ke dalam kantong kita dalam bentuk uang kontrakan tadi ya, uang kos tadi setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa kita menjual rumah tersebut. Maka sebenarnya di sini itulah contoh berinvestasi pada arus kas, pada cash flow. Jadi asetnya itu masih ada, rumahnya itu masih ada gitu. Contoh lain lagi misalnya ketika saya atau kita semua berinvestasi pada sebuah perusahaan, misalnya dengan akad syirkah mudharabah, kita memberikan modal kepada seorang pengusaha dalam sebuah bidang usaha tertentu. Posisi kita sebagai seorang sohibul mal, kemudian orang yang mengelola modal itu adalah seorang mudharib, kemudian kita bersepakat untuk melakukan akad syirkah mudharabah dengan skema bagi hasil ya, kalau ada untungnya. Nah, ketika misalnya dalam proses perusahaan yang seorang mudharib bangun itu menghasilkan profit, keuntungan, maka ada sharing profit. Entah itu mungkin keuntungannya bisa didapatkan bulanan atau 2 bulanan atau 3 bulanan atau per tahun. Maka inilah salah satu contoh berinvestasi kepada cash flow atau arus kas. Nah, itu teman-teman sekalian, contoh berinvestasi pada arus kas atau cash flow. Nah, saya sendiri teman-teman alhamdulillah saat ini menjalankan investasi pada arus kas, yakni dengan instrumen bisnis. Ada 2 bidang bisnis yang saya kelola, di mana ini investasinya arus kas ya atau cash flow. Yakni dalam bentuk pertama adalah saya membentuk perusahaan digital marketing agency. Jadi saya membentuk sebuah tim, ada CEO-nya, ada yang memimpin pelaksanaan dari perusahaan yang saya bangun, kemudian ada orang yang di bagian finance, keuangannya, mengatur keuangannya, ada yang di bagian selling dan marketing. Sementara posisi saya adalah sebagai seorang owner. Dan investasi itu saya bentuk dalam memberikan membentuk sebuah perusahaan di mana saya merekrut semua talent itu semuanya. Ada yang jadi CEO, ada yang selling, ada marketing, ada yang finance, itu dengan akad ijarah, ajir mustajir, upah mengupah. Jadi mengangkat karyawan, mengangkat tim, dan memberikan mereka gaji bulanan. Nah, ketika tim saya ini bisa produktif, bisa perusahaan yang saya buat ini bisa closing sesuai dengan target, maka akan ada pemasukan sifatnya bulanan. Dan saya sudah mendapatkannya ya, pemasukan bulanan itu secara rutin setiap bulan.
walaupun memang fluktuatif, bisa naik turun ya. Ada kalanya closing atau penjualan itu sangat banyak sekali. Saya pernah dalam 2 bulan saja itu alhamdulillah bisa dapat profit 75 juta masuk ke kantong ya. Tapi ada kalanya turun menjadi 40 juta, ada 30 juta, bahkan pernah 10 juta, 5 juta juga pernah. Tapi poinnya adalah berapapun fluktuatif profit yang didapatkan dari perusahaan yang saya buat itu menghasilkan arus kas ya, menghasilkan uang masuk ke dalam kantong saya. Maka perusahaan di sini itu posisinya adalah sebagai sebuah aset. Itu teman-teman. Kemudian perusahaan yang kedua adalah berinvestasi pada jual beli juga. Jual beli pada alat-alat elektronik ya, ada handphone, ada sepeda motor. Dan ini sebenarnya adalah pengembangan dari aset pertama. Jadi profit besar yang saya dapatkan dari arus kas dari aset pertama, dari investasi yang pertama pada perusahaan pertama, yakni digital marketing agency tadi, profitnya saya putar ulang untuk membuat perusahaan yang kedua. Nah, perusahaan kedua ini alhamdulillah untungnya juga lumayan ya, tetap berputar terus. Dan keuntungan dari perusahaan yang kedua ini saya putar ulang untuk memperbanyak database, untuk memperbanyak customer gitu, sehingga untungnya akan berkali-kali lipat. ROI-nya return of investment-nya kalau di perusahaan yang pertama itu sudah 100% ya, dalam arti memang tim saya alhamdulillah bekerja dengan produktif, target-target mereka bisa terpenuhi. Kemudian ketika masuk ke investasi yang kedua, arus kasnya itu uangnya berputar terus. Makanya memang dalam perputarannya ini, kalau menurut pakar financial planner itu kan biasanya kita dianjurkan untuk membuat dana darurat ya. Jika sewaktu-waktu ada sakit, misalnya sewaktu-waktu ada anak sekolah dan seterusnya, kita dibuat planning dalam bentuk dana darurat gitu ya. Dana yang untuk sebuah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba di luar perkiraan begitu. Saat ini saya tidak menggunakan konsep dana darurat. Mengapa? Yang pertama adalah saya khawatir terjebak pada kanzul mal ya, jadi menimbun harta. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya dulu pernah menabung emas batangan untuk satu tujuan tertentu. Jadi kalau kita menabung sebenarnya teman-teman di dalam Islam itu harus ada tujuan tertentu. Misalnya untuk persiapan biaya haji, misalnya untuk persiapan anak sekolah, bagi yang jomblo misalnya persiapan untuk menikah misalnya. Jadi sebuah uang harta itu tidak kita endapkan, karena kalau ditabung tanpa ada sebuah tujuan tertentu itu masuknya adalah kanzul mal, penimbun harta, dan itu dilarang di dalam Islam. Makanya kemudian saya dulu pernah menabung emas batangan untuk tujuan pendidikan ya, jadi persiapan untuk anak masuk sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya ternyata saya punya pengalaman dari hasil belajar ya, dari banyak membaca buku, ikut workshop ya, kemudian ikut online maupun offline course ya, kemudian menerapkan apa yang didapatkan dari berbagai macam bacaan, workshop, online, offline course tadi. Alhamdulillah ternyata kalau dibandingkan dengan menabung emas untuk tujuan dana pendidikan itu lebih besar perputarannya. Jadi ROI-nya kalau di bisnis pertama itu adalah 100% ya, karena memang modalnya sudah saya ambil ya, jadi seandainya bisnisnya rugi yang pertama itu tetap sudah untung karena dari perputaran profit tadi ya. Jadi modal yang ada di bisnis pertama itu sudah diamankan, sudah saya ambil, dan denyut nadinya arus cash flow di aset yang pertama, digital marketing agency, itu dibiayai sendiri oleh perputaran roda bisnisnya itu tadi. Walaupun tetap saya harus memantau ketat ya laporan keuangan di aset pertama ini. Kemudian saya amankan masuk ke cash flow atau arus kas aset yang kedua, yakni di perusahaan yang kedua tadi ya, jual beli HP, elektronik dan motor dan lain sebagainya.
itu berputar di sana teman-teman, dan alhamdulillah profit. ROI-nya itu bisa per tahun ya 20% sampai 30% ya, alhamdulillah. Bahkan dalam konteks tertentu itu bisa sampai 40% sampai 50%. Jadi memang digulung terus-menerus. Praktis, konsep dana darurat selain bahwa itu kanzul mal ya, menimbun harta, yang kedua karena alhamdulillah kebutuhan dan keinginan saya dan keluarga ya itu bisa tercover dari dua bisnis yang berjalan. Ditambah lagi saya masih bekerja ya, jadi ada gaji bulanan, dan gaji bulanan ini sebenarnya sudah 100% saya investasikan di bisnis yang kedua, aset yang kedua juga. Jadi praktis memang nggak ada dana darurat, alias nggak ada tabungan, karena memang uangnya saya putar terus. Nah, tapi ini saya ingin menggambarkan konsep saya berinvestasi pada arus kas ya teman-teman. Kalau saya tidak meminta teman-teman harus seperti saya, nggak ada persiapan keuangan misalnya dana pendidikan anak dan sebagainya. Hakikatnya saya sudah menyiapkan, tapi dalam bentuk arus kas, dalam bentuk cash flow, diputar terus gitu. Karena memang saya lagi investasi itu harus teman-teman ketahui, dan yang penting lagi adalah tidak melanggar hukum syariat. Terima kasih teman-teman udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.